Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi Septiani, Stambuk 242011. Saat ini saya akan menjelaskan program yang saya buat yang berjudul Aplikasi Restoran Sederhana. Program ini memiliki dua file utama. Yang pertama yaitu menu dan restoran. Pertama, saya membuat file bernama dewiseptiani@menu. File ini khusus untuk menyimpan struktur dasar satu item menu. Saya membuat kelas terpisah karena mengikuti prinsip OOP, di mana satu kelas punya satu tanggung jawab khusus, yaitu memiliki satu menu makanan dan minuman. Untuk atributnya, di sini saya menggunakan private agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Saya memberikan final juga karena nama, harga, dan kategori tidak berubah setelah objek dibuat. Saya juga menggunakan konstruktor agar saat membuat menu saya bisa langsung mengisi nama, harga, dan kategori dengan rapi. Keywordnya itu this saya pakai untuk membedakan antara atribut kelas dan parameter. Dan saya membuat getter karena atributnya private. Dengan ini kelas yang lain bisa diambil tanpa nilainya diubah. Untuk di sini format tampilannya saya override toString supaya saat objek menu dicetak tampilannya langsung bagus dan formatnya rupiah. Baik, di sini untuk file yang kedua, nama filenya itu dewiseptiani@restoran. Pertama-tama saya di sini membuat import library-nya itu menggunakan import java.util. Karena di program ini saya memakai scanner untuk input, map dan link hash map untuk menyimpan pesanan, link hash set untuk mengelompokkan kategori menu. Saya mendeklarasi kelas utamanya itu di sini di public kelas dewiseptiani@restoran. Kelas ini adalah program utama tempat semua logikanya berjalan. Saya menggunakan static final agar objek scannernya hanya dibuat sekali dan bisa dipakai ke semua metode tanpa deklarasi ulang. Untuk pajak dan service charge-nya, saya set biaya service tetapnya itu 20.000 dan pajaknya 10%. Di sini kata final ini digunakan agar angkanya tidak boleh berubah. Untuk data menunya, saya menggunakan array of object karena supaya jumlah menunya itu tetap. Di sini totalnya ada 12 menu. Yang pertama ada 6 menu makanan dan 6 menu minuman. Ini adalah metode main-nya. Di sini alurnya itu yang pertama itu tampilan menu. Terus yang kedua input pesanan maksimal 4 item. Yang ketiga itu tidak ada pesanan sama dengan itu selesai. 4 kalau ada sama dengan cetak struk. Di sini saya menggunakan return supaya program berhenti dengan sopan kalau memang dia kosong. Di sini saya membuat metode khusus untuk supaya angkanya jadi ribuan otomatis. Ribuan otomatisnya itu menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Di sini saya menggunakan metode tampil menu per karakter untuk menampilkan seluruh menu berdasarkan kategorinya. Pertama, saya ambil semua kategori menggunakan link hash set agar tidak ada duplikat. Lalu saya looping kategori satu persatu dan di dalamnya saya looping lagi untuk menampilkan menu sesuai kategorinya. Setiap item diformat agar tampil rapi menggunakan string format dan hasilnya menampilkan nomor, nama, dan harga dalam bentuk rupiah. Di bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu yang saya beri nomor global agar semua user bisa memilih menu dengan mudah. Saya menggunakan perulangan for agar semua data di array data bisa ditampilkan satu persatu. Saya pakai string format supaya kolomnya rapi, ada nomor, nama, kategori, dan harga. Setelah itu, saya tampilkan petunjuk input agar user tahu cara pesan, bisa dengan mengetik nama menu atau nomor menu. Jadi user lebih fleksibel dan tidak kebingungan.
Di sini saya membuat metode input pesanan max 4. Metode ini dipakai untuk mencatat pesanan user dengan maksimal 4 baris input. Setiap input bisa berupa nama menu, jumlah, atau nomor menu. Hasil akhirnya adalah sebuah map yang menyimpan pasangan data, menu itu sebagai key, jumlah pesanan sebagai value. Metode ini bertugas untuk membaca input dari user maksimal 4 baris. Pertama, saya gunakan perulangan while dengan batas 4 agar pesanan tidak terlalu banyak. Input dibaca dengan scanner, lalu dipisahkan menggunakan tanda sama dengan. Saya menggunakan if else untuk memvalidasi apakah format input sudah benar, dan try catch untuk memastikan jumlah yang dimasukkan harus berupa angka positif. Kalau format salah satu atau jumlahnya tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Dengan cara ini, pesanan yang masuk ke sistem lebih aman dan terkontrol. Di bagian ini, saya membuat logika untuk memastikan input user sesuai dengan data menu. Pertama, saya cek apakah user mengetik nomor menu atau nama menu. Kalau nomor, saya ubah menjadi ke index array. Kalau nama, saya bandingkan satu persatu dengan data yang ada. Jika menu tidak ditemukan, program langsung memberi pesan error agar user bisa input ulang. Kalau ditemukan, saya simpan di map pesanan. Di sini saya menggunakan get or default supaya jumlah pesanan yang sama otomatis dijumlahkan, bukan ditimpa. Dengan cara ini, data pesanan lebih akurat dan user tidak perlu repot menghitung manual. Di loop ini, saya cetak setiap item dan menjumlahkan subtotal. Untuk promo, saya hanya cek ke kategori minuman. Untuk hitung berapa gelas gratis berdasarkan beli 1 gratis 1 setiap 2 item. Lalu saya pilih minuman yang memberi potongan terbesar sebagai kandidat promo. Nanti setelah keluar dari loop, saya baru terapkan diskon 10% jika subtotal lebih dari 100.000. Promo B1G1 beli 1 gratis 1 jika subtotal lebih dari 50.000. Lalu saya hitung pajak 10% dan biaya servis 20.000 untuk mendapatkan total akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian cetak struk, yaitu fungsi untuk berfungsi bertugas untuk mencetak struk belanja secara lengkap sekaligus menghitung seluruh komponen transaksi mulai dari subtotal, diskon, promo beli 1 gratis 1, pajak, biaya servis sampai akhirnya menghasilkan total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan. Di awal, saya tampilkan dulu header struk dan judul kolom seperti item, quality, harga, dan total. Saya menggunakan printf dan string format dengan format lebar kolom tertentu supaya teksnya sejajar dengan nota asli di kasir. Hal ini penting untuk kenyamanan pembaca. Setelah header, saya siapkan beberapa variabel penting yaitu subtotal untuk menampung total harga sebelum potongan, lalu kandidat B1G1, manfaat B1G1, dan quality kandidat untuk menentukan promo beli 1 gratis 1 pada minuman. Kenapa saya pilih minuman saja untuk promo? Karena saya ingin meniru sistem restoran yang biasanya memberikan promo khusus kategori tertentu saja. Sehingga saya tambahkan pengecekan kategori menggunakan equal background case minuman. Kemudian saya lakukan perulangan for untuk membaca setiap item pesanan yang tersimpan dalam map. Di sini saya ambil harga per item, saya kalikan dengan jumlah yang dipesan untuk mendapatkan line total. Kemudian saya tambahkan ke subtotal. Setiap baris saya tampilkan kembali di struk agar pelanggan bisa melihat rinciannya per item. Jadi perhitungan subtotal berjalan secara bertahap selama perulangan. Nah, pada bagian dalam perulangan itu, saya sekalian mencari kandidat promo B1G1. Caranya adalah untuk setiap item minuman, saya hitung berapa jumlah gratisnya dengan membagi quality dengan 2. Misalnya pelanggan beli 3 gelas, maka akan dapat 1 gratis.
Nilai potensi promonya saya hitung dengan mengalihkan jumlah gratis dengan harga per gelas. Jika potongannya baru lebih besar daripada kandidat sebelumnya, maka saya simpan sebagai kandidat promosi. Jadi sistem yang saya pilih promo yang paling menguntungkan pelanggan, bukan sekedar yang pertama ditemui. Setelah selesai menghitung per item, saya tampilkan subtotal dengan garis pemisah agar lebih jelas. Kemudian saya mulai melakukan potongan diskon dan promo berdasarkan syarat tertentu. Untuk diskon 10%, saya menggunakan if subtotal lebih besar daripada 100.000. Artinya diskon hanya berlaku jika belanja lebih dari 100.000. Saya gunakan math around 10 di 0,10 dikali subtotal agar nilai diskonnya dibulatkan. Diskon saya tampilkan dalam bentuk nilai minus agar terlihat sebagai pengurangan harga. Lalu untuk promo beli 1 gratis 1, saya buat syarat tambahan, yaitu subtotal harus lebih dari 50.000, kandidat promo sudah ditemukan, dan quality minimal 2. Jika semua terpenuhi, maka potongan promo saya tampilkan dan kurangi lagi dari subtotal. Setelah semua potongan ditetapkan, saya hitung dasar pengenaan pajak, yaitu subtotal dikurangi seluruh potongan. Kalau hasilnya negatif, saya set ke 0 agar tidak terjadi error logika. Dari pajak ini, saya hitung pajak 10% menggunakan konstanta pajak yang telah didefinisikan di atas sebagai 0,10. Pajak saya tampilkan kembali di struk. Berikutnya saya tambahkan biaya servis sebesar 20.000 yang sudah ditentukan dalam konstanta. Biaya ini saya buat agar program tetap sederhana namun realistis seperti di restoran sesungguhnya. Terakhir, saya jumlahkan nilai setelah potongan ditambah pajak ditambah biaya servis untuk menghasilkan total bayar. Bagian ini saya beri garis besar dan saya tampilkan dengan huruf kapital agar terlihat oleh pelanggan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak.